orang jadi nggak kepengen makan. Jadi trick our mind, trick our body untuk mengurangi makan. Untuk merasa eventually. cukup. Untuk merasa cukup. Iya, tapi balik lagi, lapar nggak lapar, begitu udah jamnya makan, kalau aku sih tetap harus makan. Karena badan butuh kan. Oke. Saya bilang tadi kan, badan tetap butuh nutrisi. Jadi walaupun kamu rasanya nggak lapar itu kan karena ada obat. Tapi yang ngontrol. dokter Diana merekomendasikan nggak Ozempic atau kalau memang GLP-1 itu? Butuh, kalau memang butuh. Apalagi kalau memang pasien-pasien plus dengan prediabetes, dengan diabetes, aku kasih. Tapi balik lagi, kan tidak murah. Jadi not everyone can afford it. Oke. Ya. Tapi aku baca artikel nih dok di DWDW dari Jerman ya, bahwa di UK ini ada 10 kasus kematian akibat pembengkakan pankreas akibat penggunaan Ozempic. Belum lagi kasus kebutaan karena Ozempic. Nah, apakah resiko-resikonya sebanding dengan manfaat yang didapat, dok? Namanya ini kan masih dalam penelitian semua ya. Kalau aku bilang ya, semua masih dalam penelitian. Jadi semua pasti ada pro, cons, ya dong. Pasti ada pro and kontranya. Ada side effect yang sedang kita tangani, ya kan. Ada side effect yang baru muncul nanti tahun-tahun berikutnya kan kita nggak Betul, tahu. karena clinical trial aja kan hanya beberapa, misal berapa ratus orang. Sementara ini kan semakin banyak orang semakin kasus muncul gitu kan. Nah, ini masalah kebutuhan tadi berapa persen? Bisa nggak kita ambil persentasenya itu sebagai cons, kontra? Kalau positifnya lebih banyak ya kita lakukan dong. Pokoknya semua gitu kan, semua tindakan gitu kan, kita pertimbangkan negatifnya, positifnya. Kalau memang efek baiknya lebih besar daripada efek samping ya why not? Tapi kan tadi balik lagi ke orang. Dan biasanya penggunaan obat-obatan nggak selamanya. Nggak selamanya. Jadi obat-obatan misalnya GLP-1, ada obat-obatan untuk kontrol nafsu makan juga, itu biasanya aku kasih ya cuma di awal doang. Paling 2 bulan 3 bulan pertama. Kenapa? Karena diharapkan dengan dia udah ngurangin, tahu porsi, lama-lama dia ngerasa cukup. Jadi tanpa obat pun ya udah segini pun cukup. Segini pun cukup. Iya, karena pengennya long last dong. Iya, karena tubuh seperti tadi, pinter bisa menyesuaikan, dok. Adaptasi. Artinya, pasien seperti apa yang dokter resepkan GLP-1 atau Ozempic ini? Yang pertama, yang obesnya sudah morbid. Ya, biasanya tuh di atas Maksudnya 35 BMI-nya. Oke, body mass di atas index-nya. 35, di atas BMI-nya 35 plus dengan komorbid. Oke. Dengan komorbid misalnya apa tadi ya, udah HbA1c saya mulai naik, udah mulai prediabetes atau bahkan sudah diabetes, ya kan? Atau dengan penyakit kardiometabolik yang lain, penyakit jantung, tensi, kolesterol, itu kan kardiometabolik, bisa aku tambahin. Ya, tapi balik lagi, kadang kita coba dulu deh tanpa, ya kita atur pola makan, ada terapi obat yang lain. Oh misalnya 3 bulan, 4 bulan belum ada perubahan, baru kita tambahkan. Jadi nggak serta-merta pasien datang, dok aku mau suntik, belum tentu. Ya, harus dilihat dulu kondisinya Balik ya. lagi, kadang orang mindsetnya ya udah dengan obat otomatis. Padahal kalau lifestyle yang nggak diubah ya sama aja dong. Ini artinya ketika kita memutuskan untuk menggunakan Ozempic atau GLP-1, penting banget untuk konsultasi dengan seorang spesialis gizi klinik. Betul, ya, dok. nggak bisa asal, nggak bisa ngeresepin sendiri. Oke. Thank you so much untuk Ozempic. Jelas sekarang. Sekarang aku akan tanya, ini namanya segmen rapid fire question. Aku tanya cepat, dokter jawab cepat ya. Kita udah going towards the end of our interview, dok. Yes. Nasi putih, nasi merah, atau nasi dingin? Nasi putih. Nasi putih. Nasi putih anget. Endless. Asal mindful porsinya. Asal mindful. Berapa banyak kalau misalnya makan nasi putih itu kalau misalnya dokter Diana? Berapa sendok? Aku 1 centong lah. 1 centong? Iya, 1 centong. Aman itu, dok? Aman. Oke. Aku olahraga. Oke, kamu olahraga. Intinya bensinnya banyak nggak takut, kenapa? Mesinku gede. Mesinnya gede. Iya. Exactly, itu kuncinya ya. Jadi nggak serta-merta untuk kita diet itu berarti kita harus nahan lapar tapi gedein mesinnya. Yes. Alright. Kalori atau kolesterol, mana yang lebih nakutin, dokter? Kolesterol ya? Kolesterol. Iya. Karena metaboliknya. Oke. Ya istilah kata kalau kolesterolnya tertumpuk tinggi dan nggak ada gejala kan. Orang nggak tahu. Kamu tahu kolesterolmu tinggi dari mana? Harus Dari dites. cewek.